Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi menggunakan aplikasi SAC atau Smart Apps Creator, di mana saat tampilan awal kita bisa memilih kita akan menggunakan tampilan atau bentuk aplikasi seperti apa. Seperti yang telah ditunjukkan dalam layar, ada beberapa pilihan aplikasi yang bisa kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih Android Phone dengan skala horizontal. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini juga memiliki beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam pembuatan aplikasi. Nah, misalnya di sini ada insert, nah ada image, lalu ada yang lainnya seperti contohnya ada multiple image, audio, video, lalu ada timer atau counter yang kita bisa gunakan untuk pembuatan skor pada aplikasi yang nantinya kita akan buat. Di sini juga ada hotspot yang bisa kita gunakan untuk memasangkan dari bottom A ke bottom B. Seperti itu, kita bisa menggunakannya dalam pembuatan games yang nanti akan kita buat. Ini saya akan mencontohkan dalam memasukkan image. Nah, kita tinggal klik image, lalu kita masukkan gambar yang telah kita sediakan. Nah, gambar-gambar ini bisa kita dapatkan dengan mendesain di aplikasi Canva, ataupun kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan background pada aplikasi yang nantinya akan kita buat, seperti itu. Menjadi tampilan awal, di mana start page ini tidak bisa kita tambahkan bottom ataupun yang lainnya, hanya akan menjadi suatu gambar yang kita masukkan pada aplikasi tersebut. Untuk menambahkan button, kita bisa klik kanan dan akan muncul, lalu kita pilih gambarnya. Kita bisa sesuaikan. Untuk menambahkan layar awal, kita bisa klik kanan lalu pilih new page dan tampilannya akan seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita pilih terlebih dahulu foto yang akan dimasukkan sebagai background. Bisa klik image ataupun background, ataupun klik kanan di tengah-tengah kotak yang telah disediakan. Lalu kita pilih gambar mana yang akan dijadikan background untuk tampilan berikutnya. Jika ukuran gambar tidak sesuai, kita bisa menariknya secara manual, digeser ke atas, ke kanan, ke kiri untuk menyesuaikan seperti tampilan yang telah disediakan. Sama seperti pada tampilan awal, kita bisa pilih klik kanan di tengah-tengah, lalu pilih button, lalu masukkan dan akan menjadi seperti ini. Kita bisa memilih untuk beberapa button. Untuk membuat interaksi pada logo ini, kita bisa klik interaction, lalu touch, lalu pilih objeknya yang mana, dan itu akan menjadi
Nah, sekarang saya akan mencontohkan atau memperlihatkan dari aplikasi yang telah saya buat sebelumnya atau telah saya desain sebelumnya. Kita bisa mengklik pojok kanan, lalu kita bisa memilih untuk karena ini tadi saya mencoba, ini tidak akan saya save. Nah, tampilannya akan seperti ini, loading, dan akan muncul tampilan seperti ini. Berikut adalah aplikasi yang telah saya desain atau yang saya buat di aplikasi SAC ini. Untuk tampilan awal, saya memilih untuk menuliskan nama welcome. Nah, ini itu bisa dibuat dan diganti di klik layar yang berwarna abu, lalu kita bisa rename ataupun menambahkannya. Nah, di sini juga saya ada memasukkan button. Seperti yang sudah saya katakan, untuk start page sendiri itu tidak bisa ditambahkan logo button karena itu akan menjadi tampilan awal dalam aplikasi ini. Lalu untuk membuat halaman baru kita bisa klik kanan dan pilih new page, lalu tampilannya seperti ini. Dan untuk menghapusnya kita bisa kanan dan untuk tampilan awal sendiri saya hanya menggunakan button saja, satu button saja, yaitu play, dimana yang untuk menambahkannya agar gampang kita bisa mengkliknya di sebelah kanan tengah-tengah, lalu klik kanan, lalu akan muncul button, lalu kita bisa memilihnya dan menyesuaikannya. Pun jika tidak, kita bisa menggunakan banyak gambar seperti yang saya katakan yang telah kita buat, atau kita cari elemennya di aplikasi Canva ataupun ChatGPT. Untuk menjadikan itu sebuah button, kita bisa menambahkan interaksi pada halaman ini, yaitu pada halaman interaction, lalu klik touch, lalu kita pilih objek, di mana objek yang nantinya kita pilih adalah button itu sendiri, button play. Lalu kita pilih ke tombol berikutnya yang telah ada appear height. Nah, kita bisa pilih atau scroll ke bawah untuk memilih next page. Nah, untuk slide berikutnya hampir sama. Saya di sini menambahkan menu ataupun pilihan-pilihan yang tersedia pada aplikasi ini seperti profile, materi, quiz, dan games. Nah, kita juga menambahkan atau membuatkan interaksi seperti button play sebelumnya. Nah, lalu berikutnya itu adalah materi, di mana di sini kita bisa menjelaskan informasi singkat untuk aplikasi atau materi yang tersedia pada aplikasi ini. Dan untuk memindahkan
memisahkan antara profil dan materi, kita bisa mengklik di bagian abu-abu dan pilih new section. Untuk halaman ini sendiri saya hanya menambahkan button seperti yang ada di pojok kiri atas, itu adalah untuk menyalakan lagu dan mematikannya, karena siapa tahu untuk membaca materi kita membutuhkan fokus. Nah, untuk menambahkannya sendiri itu sama seperti button yang lain, namun kita nantinya pilih button itu lalu touch lalu objek dan kita pilih stop ataupun play untuk musiknya. Nah, berikutnya itu adalah quiz. Di sini saya memiliki beberapa quiz untuk ditampilkan atau dipilih untuk anak-anak sekolah dasar yang nantinya saya ajar. Berikut adalah contoh kuisnya. Nah, di halaman atau slide ini saya banyak menggunakan pilihan ataupun fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi SAC ini, seperti yang bisa dilihat di pojok sebelah kanan. Saya ada menambahkan hotspot, audio, dan berbagai macam lainnya yang bisa dilihat ya semuanya. Lalu berikutnya adalah games yang telah saya buat. Itu bisa dilihat beberapa hotspot yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan template yang telah disediakan pada bagian template dan itu ada teks dan saya menggunakan di situ. Nah, saya memilih yang kedua seperti ini. Lalu untuk memasukkannya kita bisa pilih properti, lalu kita template editing. Di situ kita bisa menyesuaikan isi ataupun komponen apa atau konten apa yang akan kita jadikan sebagai games pada pilihan template ini. Saya memiliki dua games pada aplikasi ini. Yang pertama yang seperti yang tadi saya perlihatkan, dan ini games drop and drags. Pembuatan games ini cukup rumit seperti yang bisa dilihat di pojok kanan, menggunakan banyak sekali tools dari aplikasi ini. Selain itu, kita harus menyiapkan jawaban, lalu juga papan seperti yang saya buat yang berwarna krem. Lalu kita harus menambahkan hotspot. Nah, perlu diingat kita menggunakan konsep memasukkan. Jadi, hotspot dan papan yang nantinya sebagai jawaban itu harus memiliki ukuran yang lebih besar dibanding papan jawaban yang kita miliki. Selain bisa menambahkan sound effect pada pembuatan aplikasi ini, kita pun nantinya akan bisa menambahkan audio secara global untuk membuat aplikasi ini lebih hidup, dimana bisa kita menambahkannya itu di page, lalu kita pilih BNG dan kita pilih masukkan audio, dan kita pilih audio yang akan kita masukkan mulai dari awal hingga akhir seperti itu.
Baik, sekian pemaparan yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.